Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala, thumma salatan wa salaman ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafal ghina amma ba'du, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam yang berbahagia ini Allah uji kita dengan menurunkan berkahnya dari langit. Alhamdulillah, dengan niat yang ikhlas dari rumah menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, tentunya untuk melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga hendaknya sampai kebaikan-kebaikan itu kepada para sahabat dan siapapun dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan perjuangan beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau mulai dari kehidupan dunia ini sampai hendaknya dia kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi, syafaatul uzma yang insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada panitia atau pengurus komunitas Primei, kemudian ucapan terima kasih juga kepada jamaah Masjid Mujahidin Pantai Padang, dan kemudian ucapan terima kasih juga kepada ikhwah-ikhwah ataupun jamaah yang telah hadir ke rumah Allah ini dan senantiasa mau mendengarkan dan duduk bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ataupun kita bahas dalam rangka tidak saya hadir di sini di depan jamaah di sini bukan untuk menggurui, tetapi berbagi dan mengulang-ulang kembali apa-apa yang sudah dibahas oleh ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz, guru-guru yang sudah duduk di mimbar ini. Kemudian insyaallah judul yang kita akan sampaikan pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah tips bagaimana kita selamat dan istiqamah menghadapi fitnah akhir zaman, yang mana zaman-zaman terakhir ini memang fitnah di hadapan mata kita yang tidak hanya masuk kepada ruang lingkup kehidupan dunia kita, dan dia juga masuk kepada ruang-ruang agama, sendi-sendi perjuangan syariat Islam di muka bumi ini. InsyaAllah untuk memulai pertemuan kita pada malam hari ini, silahkan bagi ikhwah ataupun jamaah yang memiliki aplikasi Al-Quran ataupun yang memegang mushaf, silahkan buka firman Allah surat Al-Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat ayat 30 ini kita akan coba menyampaikan mukadimah pembuka dari pembahasan kita pada malam hari ini yang sesuai dengan judul istiqomah atau tips istiqomah di zaman fitnah yang melanda kita. Ayat ini mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah menyampaikan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah mengatakan Rabb kami adalah Allah.
Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun saja dalam kehidupannya, tatkala dia sudah mengucapkan Allah sebagai Rabb-nya, berarti segala yang terhubung kepada kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya, maka tidak terlepas dari semua itu pengawasan dan muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah mengatakan Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, Allah Rabb kami. Tatkala segala sesuatu kita sudah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita seharusnya semuanya menghadirkan Allah berada dalam setiap langkah gerak-gerik, langkah dan ayunan tangan kita, setiap ucapan kita, setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita, setiap kedipan mata kita, setiap yang kita dengar, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana itu semua bermuara kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh tidak kita lakukan hal seperti itu, percuma kita mengatakan Allah Rabb saya, Allah Rabb kami, Allah Tuhan kami. Ketika dia mengucapkan Allahu Rabbuna tsumma istaqamu, tatkala dia mengatakan Allah Tuhan kami, lillahi ma fis samawati wal ard, tatkala dia mengatakan Allah Tuhan kami, berarti Allah yang memiliki yang di langit dan Allah juga yang memiliki di dunia ini dan seisinya. Tatkala orang mengatakan Allah pemilik langit, Allah pemilik alam semesta, sesuai dengan dalam surat Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Apa kata Allah dalam surat Al-Buruj? Tidaklah mereka itu disiksa melainkan mereka mengatakan dalam kehidupan sehari-hari mereka, Allah Tuhan kami. Tatkala kita mengatakan Allah Tuhan kita, berarti Allah penguasa di langit dan Allah penguasa di bumi. Nah, apabila tauhid akidah ini dalam kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana segala gerak langkah dan ayunan tangan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak sedikit pun orang bisa menggoyahkan keyakinan keimanan kita jika segala sesuatu itu kita sangkutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mau berjualan kita tahu Allah penguasa di bumi. Oh, mau salat kita, Allah cukup penguasa di bumi yang akan mengawasi salat kita. Oh, mau berzakat kita, Allah cukup yang mengawasi zakat kita, tak perlu manusia mengembel-embeli dan memberi pamrih dari ibadah taat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila semua manusia, seseorang pun mengatakan Allahu Rabbi, segala sesuatu yang sudah dikatakan Allahu Rabbi, berarti semuanya harus bermuara kepada koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang sudah mengatakan Allah sebagai Tuhan kami, lalu dia tidak menjadikan segala perbuatan dan tingkah laku yang bermuara kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, lihat saja dalam kehidupan sehari-hari akan melenceng, akan menyimpang, akan tidak beres, akan semuraut, akan amburadul, akan kacau balau dari segala yang dilakukan itu apabila menyimpang dari yang dia katakan Allahu Rabbi. Kalau misalnya mengatakan Allahu Rabbi, dia harus yakin bahwasanya istiqomah dengan ucapannya, semua yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dari gerak-gerik tangannya dan langkahnya kemanapun dia melangkah, dari segala anggota tubuh yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dia harus meyakini bahwasanya semua itu bergerak dan berhenti, semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, sehingga dia istiqomah dengan ucapan itu sampai kematian datang kepada dirinya, Allah akan mengkhabarkan kepada diri mereka. Lalu malaikat pun mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan mengatakan kepada mereka, wahai kalian, wahai orang-orang yang kalian sudah mengatakan Allahu Rabbi, kemudian kalian istiqomah dengan ucapan kalian, kata malaikat,
Wala takhafu wala tahzanu. Jangan sekali-kalian kalian kata malaikat takut, khawatir dan sedih akan kehidupan dunia ini, tatkala kehidupan dunia ini menyusahkanmu, tatkala kehidupan dunia ini menjadikan kamu sedih. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allahu Rabbi, dia istiqomah dengan ucapan itu. Apa kata Allah? Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Allahu Rabbi, kemudian istiqomah dengan ucapannya, maka Allah janjikan kepada mereka, kabarkan wahai malaikat, orang-orang yang seperti itu mengatakan Allahu Rabbi, kemudian mereka istiqomah, bagi mereka surga yang sudah Allah janjikan. Memang untuk mereka yang mengatakan Allahu Rabbi, kemudian mereka istiqomah dengan ucapan mereka. Taib. Sekarang kan kita masuki kepada istiqomah itu apa? Istiqomah berasal dari kata istaqoma yastaqimu istiqomatan. Sama dengan i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Istiqomah berdiri lurus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tetap tegak lurus di mana di posisinya berada. Jika ini sebuah yang akan mengencangkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, jika ini yang akan mengoyangkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar dan dia yakin Allah mengawasi dia, dia kembali ke posisi awal beribadah kepada Allah dengan istiqamah, melangkahkan kakinya tetap di posisi itu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau bahwasanya istiqamah itu adalah bagaimana seseorang itu melaksanakan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, penuh dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah akan berikan kepada mereka jalan terbaik dalam kehidupan sehari-hari tatkala mereka istiqamah melakukan perbuatan mereka. Istiqamah itu sama dengan i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Apa yang maksud dengan i'tidal? I'tidal kembali tegak lurus dari ruku. Itulah yang i'tidal itu. Tadi kita bersedekap, lalu ruku, kembali ke posisi awal dalam keadaan tegak lurus, itulah yang i'tidal. Jadi i'tidal itu bersinonim persamaannya dengan istaqoma yastaqimu istiqomatan. Tidak mereng ke kanan, tidak mereng ke kiri, tapi dia tegak lurus di tengah dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau dunia yang menggoyangkan dia ke kanan, mau kejahatan yang menggoyangkan dia ke kiri, tapi dia tetap tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dan batin dia kerjakan seperti itu. Itulah orang yang istiqamah dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi istiqamah. Kemudian kita melangkah kepada apa itu fitnah ataupun zaman fitnah. Kaum muslimin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fitnah, sungguh banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita mengenai zaman-zaman terjadinya fitnah di muka dunia, di muka bumi ini. Banyak hadis yang dikumpulkan oleh para ulama yang dikhususkan dalam sebuah kitab. Ada yang menulisnya 40 hadis terhubung pada akhir zaman oleh Abu Fatih Al-Adnani. Ada yang merangkum dalam kitab yang lain yang terhubung kepada hadis-hadis yang terhubung kepada fitnah-fitnah akhir zaman. Yang pertama, hadis itu mengatakan bahwasanya zaman fitnah itu dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang mana hadis ini sudah masyhur, terkenal insyaallah di mulut-mulut para dai dan para ulama. Hadisnya sahih. Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat menyampaikan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah para sahabat? Wahai sahabatku, di akhir zaman nanti, di akhir zaman kalian akan digerogoti, dikerumuni oleh orang-orang yang hendak memangsa kalian masing-masing. Tidak itu hanya memangsa urusan dunia kita, tidak hanya memangsa urusan agama kita. Sedikit demi sedikit dicubit bagaikan roti yang empuk baru siap
matang dari tempat memasakannya, siap disajikan, lalu bergerumunanlah orang-orang yang datang untuk memakannya, lalu dicubitlah sedikit demi sedikit di sekelilingnya demi orang-orang yang untuk memakannya. Lalu Rasulullah mengatakan para sahabat, wahai sahabatku, jika zaman itu datang kepada kalian, maka tetaplah istiqomah dan tetaplah berada di sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat menjawab dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah ketika hari zaman itu datang jumlah kami sedikit? Kata Rasulullah, tidak. Jumlah kalian sungguh banyak sekali. Di sini ada komunitas, sini ada komunitas, di sini ada grup, di sini ada grup, sini ada jamaah, sini ada jamaah, di sini ada partai, di sini organisasi. Banyak sekali di akhir zaman itu berbentuk bermacam bentuk kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang ada di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Tetapi kata Nabi, walaupun sungguh sekian banyak kelompok-kelompok dari umatku, kata Nabi, dari komunitas yang ada, dari partai yang ada, dari organisasi yang ada, dari persatuan-persatuan yang ada, dari jamaah yang ada, tetapi itu kata Rasulullah, umatku lemah. Terus sahabat bertanya kembali, apa penyebabnya umatmu lemah ya Rasulullah? Walaupun mereka banyak ketika itu, mereka ditimpa oleh suatu penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Apa itu kata Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Umatku, kata Rasulullah, di akhir zaman lebih mencintai harta dunianya, mencintai anak-anaknya, mencintai gedung-gedung megah-megah mereka, mencintai harta-harta mereka, mencintai mobil mengkilat mereka, mencintai motor mereka, mencintai ladang, mencintai perniagaan mereka, mencintai segala-gala macam bentuknya, dan mereka takut menghadapi kematian tatkala mereka lebih mencintai dunia daripada kematian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fitnah salah satunya pada hari ini yang sudah terang mata kita melihatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa kita pungkiri, memang terlihat di depan mata kita, baik itu di kejadian nyata maupun itu di dunia sosial media yang kita lihat sehari-hari. Banyak sekali fitnah yang datang dalam kehidupan kita, yang mana disampaikan dalam Rasulullah dalam hadis yang lain juga berbunyi dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la tattabi'anna sunanan man kana qablakum zira'an bi zira'in shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu. Qala sahabah, man hum ya Rasulullah? Faman izan laulal yahud wan nasara. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis mengatakan, sungguh umatku nanti di akhir zaman, sungguh kami ikuti langkah-langkah atau sunnah-sunnah, jalan-jalan orang yang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sungguh tatkala mereka pun masuk ke lubang biawak, Rasulullah sampaikan umpamanya seperti itu, sungguh mereka pun akan masuk ke lubang biawak itu. Siapakah mereka, kata sahabat? Rasulullah menjawab, faman izan laulal yahud wan nasara. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Pada hari ini kita bisa melihat dalam kehidupan nyata kita betapa banyak yang menggiurkan kita dalam kehidupan dunia ini, betapa banyak dari mode-mode kehidupan dalam kehidupan dunia ini, betapa banyak generasi-generasi yang muncul, tren-tren yang muncul, geng-geng yang muncul. Semua itu tak terlepas dari campur tangan Yahudi dan Nasrani untuk menggerogoti akidah dan keyakinan umat Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, tatkala kita istiqamah dengan mengatakan Allahu Rabbi, semua ibadah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan kita, baik itu ucapan ataupun yang kita lakukan dari fi'il perbuatan kita, bagaimana semuanya itu terarah kepada koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan Allahu Rabbi, tentu dalam bacaan doa iftitah juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapan-ucapan itu, doa itu sering kita bawakan sebelum membaca Al-Fatihah dalam kehidupan kita, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hanya ucapan saja? Apakah kita tidak sempat untuk menghayati ucapan-ucapan itu? Tatkala kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hayati kulluha lillah. Tatkala kita mengatakan sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadah yang lain, kehidupanku kata dalam ayat itu, kemudian matiku nantinya, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh doa-doa itu kita baca dalam salat hanya ucapan lafaz-lafaz begitu saja tanpa kita menghayati apa yang keluar dari mulut kita. Karena dalam sebuah ayat Allah katakan, apa kata Allah? La taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Apa kata Allah? Jangan kalian salat atau mendekati salat, kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian dalam keadaan sukara, mabuk. Mabuk di sini bukan mabuk dalam keadaan nyatanya orang yang mabuk. Mabuk di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah mabuk memang dalam artian kita tidak memahami apa yang kita baca. Terlafaz begitu saja karena kita sudah lama melafazkannya dan tidak berusaha untuk menghayati, mentadaburi kalimat-kalimat itu, sehingga Allah mengatakan kepada kita semua itu bahwasanya hendaklah kita mengetahui semua yang kita ucapkan dari mulut kita ketika salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengetahui yang kita ucapkan itu dalam salat, kita sedikit demi sedikit mengetahui, menghayati, mentadaburi kalimat demi kalimatnya, itu menjadikan kita lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yang di doa iftitah tadi kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tatkala kita mengucapkan lillahi rabbil alamin, sampai hendaknya hayatan kalimat itu ke hati sanubari kita, lillahi rabbil alamin. Contohnya, ini HP, saya berikan kepada Akhwili misalnya, haza hatifun laka, ini HP untuk kamu. Tatkala ana sebutkan HP ini untuk Akhwili, bolehkah ana tarik kembali? Tidaklah, karena ucapan itu akan merubah kepemilikan dari yang punya kepada yang lainnya. Begitu juga ucapan kita mengatakan lillahi rabbil alamin, demi untuk Allah segala yang ada dalam kehidupanku, kematianku yang akan datang, ibadah-ibadah aku, salat yang aku kerjakan, lillahi rabbil alamin. Coba sering-sering ucapkan lillahi rabbil alamin, akan sampai ke hati sanubari kita, lillahi rabbil alamin. Kita mengatakan lillahi rabbil alamin, Allahu rabbuna, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu la tahzanu. Lalu kita istiqomah dengan ucapan itu, mereka akan mengatakan kepada kita, wahai kalian yang tadi mengucapkan Allahu Rabb kalian, istiqomahlah. Saya akan kabarkan kepada kalian, kata malaikat, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah dalam surat itu, ayat itu? Dan bergembiralah wahai kalian yang tadi mengucapkan Allah Tuhan kami, dan istiqomahlah, sungguh surga balasan dari keistiqomahan kalian, dari usaha maksimal kalian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada fitnah yang akan kita sampaikan, yaitu Allah dalam hadis qudsi riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah menyampaikan, innallaha la yanzi'u ilman intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan nyatanya ilmu itu dicabut. Walakin biqabdil ulama. Tetapi Allah akan hilangkan ilmu di muka bumi ini tatkala berangsur-ansurnya alim ulama mati dalam kehidupan kita.
Siapa yang meninggal dari kita, dari ulama-ulama yang kita ambil ilmunya, itu berarti Allah sudah mengangsur-angsur dari mencabut keberadaan ilmu, berkahnya ilmu di muka bumi. Tatkala Allah sudah cabut ilmu di muka bumi dengan mematikan para ulama yang berilmu di antara kita, akan naiklah ke panggung-panggung, ke mimbar-mimbar, ke kursi-kursi untuk memimpin orang yang di bawahnya dengan tidak adanya ilmu. Tadinya mereka tidak berilmu, ketika maju ke atas berfatwa kepada sesuatu, maka mereka akan mengeluarkan fatwa yang akan menyesatkan umat yang ada di bawah mereka. Tatkala Allah sudah mencabut ilmu di muka bumi dengan mewafatkan, meninggal, mematikan satu persatu ulama yang ada, yang kita ambil ilmu dari mereka, tatkala seperti itu fitnah akan datang di antara kita, bahwasanya akan naiklah, akan mengambil jabatanlah orang-orang yang akan mengurusi umat tidak punya ilmu, berbicara dengan mengetahui segala bentuknya, padahal mereka tidak punya ilmu apa-apa. Tentunya orang yang ada di bawah mereka, umat yang ada, rakyat yang ada, akan menjadi orang yang tersesat selama-lamanya, karena yang naik ke panggung-panggung, ke mimbar-mimbar, ke hadapan mereka, ke kursi-kursi mereka adalah orang yang tidak punya ilmu di antara mereka. Itulah fitnah yang akan datang di akhir zaman. Banyak lagi, silakan ikhwah-ikhwah mencari semua hadis-hadis Rasulullah sahih banyak yang terhubung kepada fitnah, di antara fitnah yang Rasulullah kabarkan jauh-jauh hari yang akan terjadi pada umatnya di akhir zaman. Masih lama Isa? Taib, itu tadi beberapa fitnah yang akan menimpa umat Nabi di akhir zaman bagi mereka yang tidak istiqomah mengatakan Allahu Rabbuna. Tentu fitnah-fitnah tadi akan melanda, akan menyimpangkan, akan menyesatkan mereka dari jalan Allah, syariat yang lurus ini, jika mereka tidak istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sampai kepada tips. Dari sekian banyak kita bahas tadi fitnah-fitnah, kita sudah bahas tadi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh jiwa ini tetap dalam kehidupan sehari-hari melenceng, menyimpang, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tetap istiqomah dalam keridhaan Allah dan bermuara kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tips yang pertama adalah menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang untuk menikmati, mendapatkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, tidak mesti hadir ke kajian. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di lain bentuk aplikasi-aplikasi HP kita. Tetapi ada poin tersendiri, berkah tersendiri datang berhadapan dengan orang yang memberi ilmu. Ada juga kekurangan dari mendapatkan ilmu dari sosial media. Nah, yang dari dahulu Rasulullah suruh kita menuntut ilmu itu, yang syar'i itu adalah memang langsung datang kepada orang yang bicara tentang ilmu itu. Karena mengambil ilmu dari seseorang tidak hanya ilmunya saja, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana wibawanya, bagaimana cara bicaranya ketika dalam forum sebuah ilmu. Mungkin saja seorang guru atau seorang pengajar duduk di atas meja, sedangkan murid-muridnya di sana. Padahal kursi disediakan untuk dia. Nah, jadi tidak cukup mendengarkan ilmu hanya jarak jauh saja tanpa melihat kondisi, sikap, tingkah laku, perangai orang yang menyampaikan ilmu itu sendiri. Makanya ulama-ulama terdahulu, mereka orang-orang yang diteladani sampai hari ini, mereka mengambil ilmu kepada gurunya, mendengarkan ilmu di depan gurunya penuh dengan adab dan tingkah laku perangai yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ilmu menjadi berkah dalam kehidupan mereka. Sudahlah, pada hari ini kita mengambil ilmu di sosmed misalnya, kopi sana kopi sini, print sana print sini, copas sana copas sini, yang kita tidak menikmati dengan cara yang baik.
dan kita tidak memikirkan bagaimana si fulan dahulu menulis hadis ini, bagaimana si fulan dahulu menulis bukunya ini sehingga sampai pada diri kita pada hari ini. Jadi kurangnya bagian-bagian muamalah sosial kehidupan sehari-hari dari adab-adab yang ada, sehingga berkuranglah berkah ilmu. Itu juga bagian dari fitnah datang kepada kita tatkala kita tidak berkonsentrasi, fokus menuntut ilmu dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah, ikhlas sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal kita mengadakan literasi atau kajian-kajian kita. Ikhlas itu mudah saja dimaknai jika sebuah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah hanya Allah saja yang akan memberi ganjaran pahala upahnya. Jangan pernah disandarkan, dipikirkan ibadah yang saya lakukan pada hari ini, salat yang tadi saya lakukan itu adalah akan diberi uang sama sebulan, akan dinaikkan jabatan oleh bos saya, akan diberi pujian oleh mertua saya. Jangan pernah disandingkan jika ibadah taat kepada Allah, dikerjakan ikhlas kepada Allah, maka harus diyakini bahwasanya apapun bentuknya ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah hanya Allah saja satu-satunya yang berhak memberi pahala dan dosa dari yang kita kerjakan itu. Jadi tidak perlu manusia ikut campur memberi kita pujian, pamrih ataupun bentuk yang lainnya dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips untuk istiqomah di akhir zaman itu, apapun jenisnya yang kita temukan di kehidupan sehari-hari dari kehidupan kita. Yang pertama tadi sudah, yang kedua maka selalulah berhati-hati dalam menerima sebuah berita, lebih-lebih jika itu berita tentang agama kita. Silakan ikhwah yang membuka aplikasi Al-Quran ataupun yang megang mushaf, buka surat Al-Hujurat ayat 6. Allah sampaikan di sana, supaya terhindar dari fitnah-fitnah, supaya terhindar dari godaan-godaan, supaya terhindar dari virus-virus yang menggerogoti kita, maka selektiflah, filterlah, ceklah kembali berita-berita yang kita terima atau yang kita posting dari ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala.